Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Tentunya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, syukur luar biasa. Mudah-mudahan anak ibu bisa menjadi anak-anak yang pintar berprestasi. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini masih bertemu kembali dengan Bu Yuni dalam pembelajaran tema 3 benda-benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda mencair, satuan berat benda, dan akan belajar mengenai gambar dekoratif. Tapi sebelum kita belajar terlebih dahulu, Ibu akan mengingatkan di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai wujud benda. Masih ingat bukan? Tentunya anak-anak Ibu masih ingat kan? Anak-anak Ibu kan anak-anak yang pintar. Jadi Ibu ingatkan kembali ya. Wujud benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada benda cair, kemudian yang kedua ada benda padat, yang ketiga ada benda gas. Masih ingat tidak apa itu contoh benda cair? Ya, benda cair contohnya air, minyak sayur, minyak oli, dan masih banyak lagi ya. Kemudian benda padat contohnya tas, buku, pensil, batu, pasir, dan masih banyak lagi ya anak-anak ibu. Kalau benda gas seperti udara, asap, ada lagi yang tahu? Iya, yang ada di langit awan. Sebelum ibu ke materi pembelajaran hari ini, harus kalian perhatikan ya, terlebih dahulu diam, tidak boleh ribut, kemudian dengarkan apa yang akan ibu ajarkan pada hari ini, dan jangan lupa ambil buku tulis kalian dan alat tulisnya, catat yang menurut kalian penting. Dan yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya, anak-anak ibu nggak boleh malas ya, harus rajin belajar dan semangat supaya anak-anak ibu bisa menjadi anak-anak yang pintar dan berprestasi. Ya, untuk hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dengan tujuan pembelajaran seperti yang ada di layar. Kalian bisa membaca sendiri. Ada yang tahu nggak apa sih perubahan wujud benda mencair itu? Ya, mencair itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Itu disebut mencair. Nah, coba perhatikan di depan. Ada gambar apa kira-kira? Ya, tepat sekali. Di gambar tersebut ada batu es yang terkena sinar matahari. Maka batu es itu apa yang akan terjadi? Mencair. Ya, selain batu es, ada lagi beberapa contoh benda padat yang bisa mencair. Contohnya lilin. Lilin apabila dipanaskan maka akan mencair. Lama-lama lilin yang panjang apabila kita hidupkan dan terkena api maka akan semakin mengecil dan memendek. Itu karena adanya perubahan dari wujud benda padat ke cair atau mencair. Selain lilin, anak-anak ibu tahu nggak samas atau margarin yang biasa kita gunakan untuk selai roti tawar atau biasa digunakan oleh ibu kita
untuk membuat kue atau memasak itu adalah benda padat. Tetapi apabila mentega itu dipanaskan di atas kompor, maka apa yang akan terjadi? Ya, benda tersebut atau si margarin tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Selain itu kita bisa perhatikan ada es krim. Anak-anak ibu suka nggak sama es krim? Ya, tentunya pasti anak-anak ibu suka semuanya, karena rasa es krim itu rasanya manis dan ada yang rasa coklat, ada yang rasa stroberi. Tetapi walaupun enak es krim, anak-anak ibu tidak boleh ya memakan terlalu banyak dan terlalu sering, nanti bisa sakit ya. Kemudian ada es batu yang sudah ibu jelaskan tadi, bisa mencair. Anak ibu semuanya suka coklat apa tidak? Ya, tentu anak-anak ibu pastinya suka dengan coklat. Coklat itu rasanya manis, sama dengan es krim. Tapi kalau es krim dingin, kalau coklat tidak dingin seperti es krim. Coklat apabila terkena sinar matahari atau terkena panas maka akan mencair. Coba perhatikan, di samping kanan Bu Yuni ada gambar coklat dan coklat tersebut ada bungkusnya. Di bungkusnya tersebut ada satuan berat. Di situ ada yang beratnya 120 gram, ada yang 70 gram, dan ada yang 60 gram. Dari berat benda coklat tersebut, menurut anak-anak ibu, mana coklatnya yang paling berat? Ya, tepat sekali. Coklat yang paling berat adalah 120 gram. Dan sekarang ibu mau tanya kembali, coklat mana yang paling ringan? Ya, tepat sekali. Coklat yang paling ringan adalah coklat yang 60 gram. Pada kemasan coklat itu ada satuan berat. Hari ini kita akan belajar mengenai satuan berat. Satuan berat itu kita perhatikan, coba di sini ada satuan berat. Satuan berat itu seperti tangga. Anak-anak ibu pernah nggak melewati tangga? Ya, kalau pernah, tangga itu akan naik dan terus naik dari yang paling rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi. Di sini satuan berat bisa kita lihat dari yang paling atas itu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir ada miligram. Ada 7 satuan berat. Hari ini kita akan belajar satuan berat hanya gram dan kilogram. Biasanya ibu-ibu kita apabila membeli sayuran atau tepung terigu atau gula pasir biasanya ditimbang. Di dalam timbangan itu biasanya kita menggunakan satuan berat kilogram, anak-anak ibu. Di Indonesia itu ada 2 musim. Kenapa sih kok Indonesia itu memiliki 2 musim? Karena Indonesia itu termasuk negara tropis. Sedangkan di negara Eropa itu ada 4 musim. Ada musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Ketika musim dingin di Eropa itu banyak sekali salju. Dan salju itu akan mencair apabila telah tiba musim semi. Salju yang mencair itu akan berbentuk butir-butiran kecil. Apabila kita lihat dengan teleskop, maka butiran-butiran kecil itu akan berbentuk bermacam-macam, seperti pada gambar di samping kanan ibu. Dan butiran-butiran kecil itu akan membentuk karya
karya seni yang indah. Karya seni itu bisa dikatakan sebagai karya seni dekoratif. Hari ini kita akan belajar mengenai karya seni dekoratif. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar dekoratif. Ini bentuknya, warnanya berbeda-beda. Sekarang, apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai materi yang ibu sampaikan? Ya. Anak ibu sudah paham mengenai pelajaran hari ini, mengenai materi yang ibu sampaikan? Ya. Tentunya anak-anak ibu sudah paham dan mengerti semua. Karena anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, pintar, cerdas. Karena sudah paham, maka nanti ibu akan memberikan tugas di lembar kerja siswa. Di situ nanti akan anak-anak kerjakan mengenai percobaan perubahan wujud benda mencair, kemudian akan mengerjakan tugas satuan berat dan gambar dekoratif. Mengerjakannya, ingat ya anak-anak ibu semuanya, harus teliti, tidak boleh terburu-buru, dan yang paling utama harus dibaca dengan cermat supaya ketika menjawab anak-anak ibu sudah benar-benar paham apa itu pertanyaannya, kemudian anak-anak ibu bisa menjawab dan bisa mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, masih ingat nggak dengan tepuk semangat yang ibu ajarkan? Tentunya masih ingat. Ya, kita ulangin ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, mantap. Anak-anak ibu semuanya sudah bersemangat. Silahkan kerjakan lembar kerja siswanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.